Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah siap banget buat pindah atau ekspansi ke luar negeri, koper udah beres, tiba-tiba mentok di urusan kertas-kertas? Jujur aja, ngurus dokumen hukum lintas negara tuh kadang rasanya kayak baca bahasa alien kan? Bikin pusing. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan satu proses super penting yang namanya attestation kedutaan Albania. Kita bakal ubah proses yang kelihatannya ribet ini jadi langkah-langkah yang gampang banget buat diikutin. Yuk, kita mulai! Jadi, kalian punya rencana buat kuliah, kerja, atau mungkin buka cabang bisnis di Albania? Wah, ngebangun hidup atau bisnis di negara baru tuh pastinya seru banget. Tapi, pernah nggak sih ngerasa kewalahan atau agak panik ngelihat tumpukan syarat birokrasinya? Wajar banget kok. Banyak loh yang langkahnya terhenti cuma gara-gara dokumennya ditolak di luar negeri. Nah, kalau kita udah paham betul apa aja yang dimau sama pemerintah Albania, rintangan birokrasi ini bakal kerasa jauh lebih ringan. Biar nggak bingung, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Pertama, apa itu attestation? Kedua, jenis-jenis dokumennya. Ketiga, daftar periksa wajib. Keempat, proses legalisasinya. Kelima, estimasi waktu dan biaya. Dan yang terakhir, solusi cepatnya. Oke, mari kita bedah satu persatu. Masuk ke bagian pertama nih. Apa sih sebenarnya attestation itu? Yuk kita pahami dasar hukumnya. Intinya gini, proses attestation kedutaan Albania itu ibarat ngasih paspor buat dokumen kalian. Coba bayangin, ijazah atau akte kelahiran kalian. Di sini, kertas itu jelas sah secara hukum. Tapi begitu dibawa ke Albania, buat pemerintah di sana, itu cuma selembar kertas biasa, kecuali kalau ada cap dan stempel resmi yang ngebuktiin keasliannya. Nah, proses attestation inilah jembatannya. Ini semacam validasi mutlak yang bilang, dokumen ini asli loh dan siap dipakai secara resmi di Albania. Jadi nggak ada cerita dokumen kalian ditolak. Lanjut ke bagian kedua, jenis dokumen. Kira-kira kebutuhan kalian masuk ke kategori yang mana nih? Secara umum, dokumen kalian bakal masuk ke salah satu dari 3 kelompok utama ini. Pertama, dokumen pendidikan. Kalau kalian mau ngejar beasiswa atau ngelamar kerja di Tirana, kalian wajib banget melegalisir ijazah dan transkrip nilai. Kedua, dokumen pribadi. Ini kayak akta kelahiran atau akta nikah. Ini tuh mutlak banget dibutuhin buat urusan visa, izin tinggal, atau kalau kalian mau bawa keluarga pindah. Nah, yang ketiga, urusan bisnis. Buat para pengusaha, pemerintah Albania pastinya pengen ngelihat izin usaha, kontrak, atau dokumen hukum perusahaan kalian udah dilegalisasi sebelum bisa beroperasi. Jadi coba cek dulu deh dokumen kalian masuk keranjang yang mana. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, daftar periksa wajib. Ini dia persyaratan inti biar legalisir dokumen kalian berjalan mulus tanpa hambatan. Tolong perhatiin bagian ini baik-baik ya, karena ini bener-bener jantungnya proses legalisir. Banyak banget yang gagal cuma karena nyepelein detail kecil di tahap persiapan. Biar semuanya lancar, kita bakal kasih daftar periksa dokumen yang wajib banget kalian penuhi. Pertama, perhatikan syarat dokumen asli. Dokumen kalian itu harus 100% asli, kondisinya mulus, nggak boleh ada halaman yang hilang, nggak boleh robek, dan tulisannya harus kebaca jelas. Kedutaan itu ketat banget soal fisik dokumen loh. Kedua, kebutuhan terjemahan resmi. Kalau dokumen kalian bukan dalam bahasa Inggris atau Albania, kalian nggak bisa asal translate sendiri pakai aplikasi. Kalian wajib banget pakai jasa penerjemah tersumpah. Terjemahan ini harus resmi, akurat, dan wajib ada tanda tangan plus stempel dari si penerjemah. Ingat ya, tanpa dua hal ini, dokumen asli yang sempurna dan terjemahan resmi, pihak kedutaan pasti bakal langsung nolak aplikasi kalian. Oke, bagian keempat, proses legalisasi. Gimana sih perjalanan dokumen ini sampai ke kedutaan? Mari kita petakan alur birokrasinya biar nggak pusing. Ini tuh sistemnya berjenjang ya. Langkah pertama, dokumen kalian harus diverifikasi dulu sama instansi terkait. Contohnya nih, ijazah dibawa ke Kementerian Pendidikan atau akta lahir ke catatan sipil. Mereka bakal ngecek kebenaran datanya. Langkah kedua, setelah instansi lokal ngasih lampu hijau, dokumen naik deh ke Kementerian Luar Negeri buat dilegalisasi di tingkat nasional. Ini buat ngebuktiin kalau dokumennya udah siap go internasional. Nah, barulah di langkah ketiga, dokumen kalian mendarat manis di Kedutaan Besar Albania buat dapat stempel attestation final. Ingat, kalian nggak bisa lompat-lompat tahapan ini. Urutannya udah harga mati. Lanjut ke bagian kelima, waktu dan biaya. Kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin? Kalau ngomongin biaya, jujur aja ini cukup bervariasi, karena ada beberapa komponen. Pastinya ada biaya administrasi resmi dari pihak kedutaan Albania itu sendiri. Terus, jangan lupa juga ada biaya verifikasi di kementerian atau instansi terkait di langkah pertama dan kedua tadi. Kalian juga mesti nyiapin budget khusus buat bayar jasa penerjemah tersumpah yang udah kita bahas. Dan yang terakhir, ada biaya opsional kalau kalian mutusin buat pakai jasa agen profesional. Jadi total biayanya nanti bener-bener tergantung sama berapa banyak dokumen yang kalian punya dan seberapa lengkap pelayanannya. Terus butuh waktu berapa lama?
Estimasinya itu sekitar 3-10 hari kerja. Garis bawahi kata hari kerja ya, artinya akhir pekan dan hari libur nasional nggak dihitung. Dan perlu dicatat, ini adalah estimasi kalau kondisi semua dokumen kalian udah sempurna tanpa perlu ada revisi. Jadi saran saya nih, jangan pernah ngurus dokumen-dokumen ini mepet sama jadwal tiket pesawat kalian. Kasih jeda waktu yang lumayan longgar biar kalian nggak jantungan mikirin dokumen yang belum kelar. Akhirnya sampai di bagian ke-6, solusi cepat. Gimana sih caranya ngelewatin sakit kepala ngurusin birokrasi ini? Coba bayangin, kalian harus mondar-mandir antar kementerian, pusing nyari parkiran, ngantri berjam-jam, lari ke penerjemah, terus lanjut ke kedutaan. Wah, ngebayanginnya aja udah capek banget kan? Apalagi kalau kalian udah sibuk sama urusan kerjaan atau bisnis. Nah, disinilah kalian bisa nyerahin beban itu ke ahlinya. Layanan profesional kayak Jangkar Global Groups itu nawarin penanganan dokumen secara penuh. Maksudnya gimana? Mereka lah yang bakal lari-larian maraton antar kementerian buat kalian. Tim profesional mereka ini udah di luar kepala deh sama daftar periksa wajib yang kita bahas tadi. Mereka bakal mastiin fisik dokumen aslinya udah bener, nyiapin terjemahan resmi yang diakui, dan target utamanya, 0 kesalahan administratif. Jadi dokumen kalian dijamin aman, dan yang pasti prosesnya jauh lebih cepat karena ditangani sama orang-orang yang memang kerjaannya ngerjain ini tiap hari. Jadi, kalau kalian pengen mastiin legalisir dokumen kalian berjalan lancar, di mana syarat dokumen asli terpenuhi, dan kebutuhan terjemahan resmi beres tanpa bikin kalian stres, solusinya cuma satu. Langsung aja kunjungi jangkargroups.co.id hari ini juga. Biarin para ahlinya yang pusing ngurusin tumpukan kertas kalian, sementara kalian bisa santai dan fokus nyiapin hal yang jauh lebih seru, merencanakan perjalanan kalian ke Albania. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kalian renungkan dari penjelasan kali ini. Apakah kalian udah siap ngebiarin dokumen-dokumen kalian ngebuka pintu peluang yang gede banget di Albania tanpa harus pusing sama sekali? Urusan birokrasi itu emang nggak bisa dihindari, tapi stres dan capeknya itu sangat bisa dihindari. Pastikan kalian punya informasi yang tepat, persiapan yang matang, dan partner yang bisa diandalkan. Terima kasih ya udah nemenin saya di penjelasan kali ini. Semoga semua rencana internasional kalian di Albania sukses besar. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik kita selanjutnya.